Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Pada video kali ini Bang Dito ingin berbagi informasi gimana caranya menyimpan cabai part 2. Ini adalah video lanjutan dari video yang pertama ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang cara menyimpan cabai biar awet. Pada video kali ini Bang Dito baru banget nih nyampe dari pasar untuk menambah stok kurang lebih 5 kilo ya. Saya beli di daerah Bekasi, itu di perumahan saya per kilonya itu sekitar 20.000 sampai 22.000. Nah, karena saya ini ordernya minta dipotekin batangnya, jadi kena harga 24.000 per kilo. Ini ada tips yang baru nih teman-teman. Jadi saat kita beli dari pasar, saya minta per satu plastik 1 kilo. Ini ada perubahan dari fisik plastiknya dan cabai ya. Nih lihat, kalau di sini kita lihat ini ada kayak embun, plastik rasanya hangat. Jadi cabainya itu berair ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menemukan hal seperti ini, jangan langsung dimasukkan ke freezer karena nanti akan bau dan busuk. Jadi caranya adalah kita buka dulu plastiknya. Tuh lihat ya teman-teman, ini plastiknya berembun gitu. Kita buka, kita angin-anginkan dulu biar hawanya nggak panas. Nah nanti setelah cabainya kena suhu normal, baru bisa kita masukkan ke dalam freezer. Jadi posisinya kita buka dulu nih teman-teman semuanya, sampai semuanya terkena suhu normal ya, atau berubah menjadi suhu normal, sehingga tidak ada embun lagi di dalam plastik. Karena apa teman-teman, kalau cabainya embun dia kan basah ya, itu busuk jadinya teman-teman. Terus nanti kalau kita langsung simpan, itu saat kita mau pakai dia jadi apa ya, bahasa saya itu jadi berlendir atau bernyenyek ya. Jadi menimbulkan aroma bau yang kurang sedap. Nah, jadi saat kita oseng atau kita goreng atau kita rebus atau kita blender, itu rasanya ada sedikit perubahan sedikit gitu teman-teman. Jadi kalau yang sensitif atau penyuka cabai, khususnya di bakso, mie ayam atau nasi goreng, itu pasti ada perubahan dari rasa cabenya. Nah itu yang yang saya hindari, sehingga kita butuh waktu nggak sampai lama sih, paling kurang lebih setengah jam atau 1 jam, biar cabenya normal, tidak beruap dan tidak bau ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke tips berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan dukungannya terhadap channel saya, sehingga channel saya bisa mencapai 5.000 subscriber. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lanjut ke tips berikutnya. Teman-teman masih ingat nggak video yang pertama kali atau part 1 yang saya buat, cara menyimpan cabai biar awet itu kurang lebih saya bikin 4-5 bulan yang lalu ya. Nah cabainya sebenarnya udah habis, tapi sengaja saya sisakan kurang lebih 2 kilo ya, atau 2 kantong plastik. Nah untuk membuktikan bahwa cabai yang saya pakai itu benar-benar sesuai dengan tutorial yang saya berikan untuk teman-teman. Nah yuk coba kita lihat cabai 5 bulan lalu bentuknya kayak apa. Ini dia, dari kejauhan tidak ada perubahan yang berarti teman-teman ya. Nih coba saya ambil. Nah jadi bentuknya kayak ini teman-teman. Tuh masih seger, terus dia memang kayak permen ya. Tuh dia kayak es batu gitu. Ini juga rasanya tidak berubah teman-teman. Dia pedas banget malah. Kalau saya dulu kan biasanya pakai buat ayam geprek ya. Saya itu ayam geprek bisa habis 30 kilo itu seminggu itu. Tapi karena sekarang saya udah nggak jualan, saya cuma jualan nasi goreng. Jadi pemakaiannya kita nggak begitu banyak. Tapi ini adalah cabai yang udah berumur 4 atau 5 bulan saat saya membuat video pertama teman-teman. Masih ada 2 kilo lagi nih. Nih dia teman-teman, ini 2 kantong plastik yang sengaja saya sisakan untuk kita review di video yang kedua ini, karena atensinya cukup banyak dan pertanyaan cukup banyak. Nah jadi ini benar-benar awet banget. Saya pernah nyimpan sampai 4 bulan lebih, dan ini adalah bulan kelima. Masih seger, masih apa ya, kalau bahasa saya itu masih mentul-mentul gitu.
masih cakep lah, masih montok tuh cabenya tuh. Tidak kering, tidak kempes, tidak busuk, dan tidak hitam ya teman-teman. Kalau cara pengolahan saya ini cuma di blender sampai halus, kemudian saya kasih bumbu rahasia dan saya kasih minyak panas ya teman-teman. Nah biasanya kalau untuk soto atau bakso itu dikasih air panas lagi dia supaya kuahnya banyak. Oke teman-teman, untuk season berikutnya saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video pertama saya. Nih guys, pertanyaan pertama adalah, Bang, saya kan jualan di pasar, otomatis nggak ada freezer, masukin ke box pakai es batu bisa apa enggak? Nah, saran saya jangan masukin ke box dan es batu ya teman-teman. Nah, jadi supaya cabai itu awet, kalau kita nggak ada freezer dan sedang berjualan, itu cabainya kita taruh di nampan. Nah, jadi cabainya itu kita ler itu bahasanya apa ya? Diangin-anginin teman-teman. Nah, jadi kalau kalian masukkan ke box itu malah akan menimbulkan uap ya. Jadi cabainya itu cepat matang atau cepat menghitam. Nah, jadi dia cepat busuk. Intinya taruh cabai di tempat yang datar ya. Terus kita angin-anginin. Nah, tapi ingat ya, bukan dijemur. Jangan kena sinar matahari secara langsung, tapi diangin-anginin. Supaya cabainya itu lebih awet dan tidak matang duluan. Kalau dia matang duluan, dia akan layu, basah, dan bernyenyek ya kalau tidak segera dipakai. Mendingan kalau kalian mau jemur, sekalian jemur sampai kering. Nah, itu awet, tapi cara pengolahannya beda. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau cabenya agak lembek, bisa dimasukin ke freezer juga nggak bang? Atau dibuang? Nah, kalau saran saya, jangan masukin cabai yang lembek ya teman-teman. Karena saya udah pernah coba. Jadi memang dia akan tetap awet ya, tapi saat diproses pemakaian itu rasanya jadi beda. Jadi kalau di mulut itu jadi kayak bau apok gitu. Mendingan yang mau kita simpan 4-5 bulan ke depan minimal gitu ya. Itu harus cabai yang benar-benar bagus atau yang mentul-mentul teman-teman. Berikutnya adalah setelah dikeluarin dari freezer, rasa wangi cabainya berubah nggak ada perubahan sama sekali, malah banyak yang bilang customer saya tuh cabenya malah pedes banget. Plastiknya dilapisi tisu atau enggak gitu? Enggak ya guys, jadi per satu plastik itu saya siapkan 1 kilo aja. Jadi setelah kita angin-anginin dulu biar tidak ada uapnya, dia sudah kering baru kita masukkan dalam keadaan kering dan bersih ya, jadi dia bisa awet dan tahan lama. Nah, pertanyaan terakhir itu, tips nyimpan tanpa freezer gimana? Gini ya teman-teman. Jadi kalau kita punya banyak atau kalian pedagang yang membutuhkan cabai ekstra banyak sebelum harga naik, kan saya saranin untuk nyetok barang ya. Itu otomatis kita membutuhkan freezer. Tetapi jika kalian pedagang yang hanya menggunakan cabai harian, misalkan nyetok 2 kilo atau 3 kilo, dan gimana caranya biar cabai itu nggak busuk? Jadi teman-teman cukup menyimpan atau menaruh di tempat yang datar, misalkan nampan yang lebar gitu ya. Kemudian teman-teman taruh di tempat yang terbuka atau yang terkena angin ya, tapi jangan terkena sinar matahari secara langsung karena dia akan mengering. Nah, kalau kalian udah mengering, mendingan sekalian dijemur biar benar-benar kering gitu, tidak hanya lembek atau bernyanyi atau basah gitu ya. Nah, biasanya cabai yang ditaruh di nampan dan kena angin-angin itu bisa bertahan kurang lebih 5 hari. Nah, dia hari keempat atau hari kelima akan layu, mengering tapi tidak berair atau tidak busuk atau tidak bernyanyi ya. Nah, setelah hari kelima dia biasanya akan peot teman-teman. Tapi sih biasanya kalau untuk pedagang hari ketiga atau hari keempat itu sudah menggunakan cabai yang baru ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa ya untuk mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Supaya channel saya lebih maju dan berkembang. Sehingga saya bisa memberikan lebih banyak informasi yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.